Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Bapak selalu mendoakan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kalian semuanya selalu diberikan semangat untuk belajar. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi lembaga pemerintah. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian dengan baik supaya kalian bisa terkonsentrasi dan bisa menyimak materi yang Bapak ajarkan kepada kalian. Tentunya jangan lupa ya anak-anak ya, untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Pada materi hari ini, akuntansi lembaga pemerintah, kita akan membahas materi tentang pembukuan bendahara desa. Oleh karena itu, silakan disimak dengan baik ya anak-anak. Pada pembukuan bendahara desa, Bapak akan langsung memberikan contoh berupa studi kasus, yaitu berupa transaksi yang terjadi pada suatu desa ya. Contohnya adalah yaitu mengenai pembahasan pembukuan bendahara desa. Berdasarkan observasi sampel sebanyak 39 desa di Kabupaten B, Provinsi ST, dan analisis terhadap dokumen APB desa tahun anggaran 2018, bahwa yang pertama, pendapatan desa terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yaitu dana desa, alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Besarnya dana desa, alokasi dana desa, dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah berbeda-beda untuk setiap desa. Setiap desa menerima dana desa sekitar 880.055.000 sampai dengan 608.690.000. Alokasi dana desa sekitar 144.432.600 sampai 368.354.400. Dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah sekitar 5.855.040 rupiah sampai dengan 26.437.900 rupiah. Dan bantuan keuangan provinsi sebesar 10 juta per desa. Yang kedua, belanja desa terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga atau untuk pengeluaran biaya. Dan yang ketiga, akuntansi keuangan desa. Akuntansi keuangan desa adalah
proses pencatatan transaksi pendapatan desa dan belanja pemerintah desa yang didukung dengan bukti-bukti transaksi. Kemudian dilakukan penggolongan, pengiktisaran, dan menganalisis laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi keuangan desa yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dan bekerja sama dengan desa. Jadi itulah pengertian dari akuntansi keuangan desa. Sedangkan bukti-bukti transaksi kemudian dicatat dengan menggunakan yang pertama, buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan juga sebagai sumber dokumen transaksi. Berikutnya, buku kas harian pembantu. Buku kas harian pembantu itu merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. Yang ketiga, buku bank. Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Yang keempat, buku pajak. Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Yang kelima, buku inventaris desa. Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa. Buku persediaan. Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis dipakai, yang masuk dan digunakan untuk desa, yang berasal baik dari pembelian ataupun dari pemberian. Yang ketujuh, buku modal. Buku modal atau ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa. Buku piutang dan hutang atau buku piutang dan kewajiban. Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang desa adalah harta desa yang timbul karenanya terjadinya transaksi penjualan atau sewa-menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan atau badan usaha. Sedangkan buku hutang atau kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa. Berikutnya, contoh pencatatan transaksi jurnal. Berikut ini merupakan contoh transaksi keuangan desa yang terjadi pada pemerintah desa XL, Kabupaten XXL, Provinsi XXXL, tahun anggaran 2018 sebagai berikut.
tanggal 1 Maret ya 2018, Bendahara Desa XL menerima dana desa sebesar 50 juta via transfer ke rekening Desa XL di Bank Rakyat Indonesia. Maka bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Debit rekening Desa XL di Bank Rakyat Indonesia 50 juta, kredit dana desa 50 juta rupiah. Ini adalah untuk mencatat penerimaan pendapatan transfer dana desa dari atau via rekening desa di Bank BRI. Yang kedua, tanggal 3 Maret 2018, Bendahara Desa XL menarik tunai dana desa sebesar 30 juta rupiah dengan menggunakan cek BRI nomor 56789. Maka bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Debit rekening kas Desa XL 30 juta rupiah, kredit rekening Desa XL di Bank Rakyat Indonesia 30 juta rupiah, yaitu untuk mencatat penarikan tunai dengan menggunakan cek BRI nomor 56789 di Bank BRI. Berikutnya, tanggal 6 Maret 2018, Bendahara Desa XL membayar belanja pegawai sebesar 10 juta. Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Debit rekening belanja pegawai 10 juta, kredit rekening kas Desa XL 10 juta rupiah, yaitu untuk mencatat pembayaran tunai, tunjangan kepala desa, dan perangkat desa. Tanggal 15 Maret 2018, Bendahara Desa XL menerima alokasi dana desa dan bantuan keuangan pemerintah provinsi via transfer ke rekening Desa XL di Bank Rakyat Indonesia masing-masing sebesar 70 juta dan 10 juta. Maka bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksi sebagai berikut. Debit rekening Desa XL di Bank BRI 80 juta rupiah, kredit alokasi dana desa 70 juta rupiah, dan kredit bantuan keuangan pemerintah provinsi 10 juta rupiah. Ini untuk mencatat penerimaan pendapatan transfer dana desa dan bantuan keuangan pemerintah provinsi via rekening desa di Bank BRI. Tanggal 16 Maret 2018, Bendahara Desa XL membeli 1 unit komputer merek Acer sebesar 12 juta. Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Debit rekening belanja pegawai 12 juta rupiah dan kredit
rekening kas Desa XL 12 juta rupiah, yaitu untuk mencatat pembelian tunai 1 unit komputer merek Acer. Tanggal 18 Maret 2018, Bendahara Desa XL membayar upah kerja perbaikan saluran irigasi sebesar 5 juta rupiah. Bendahara Desa akan melakukan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Debit rekening barang dan jasa 5 juta rupiah. Kredit rekening kas Desa XL 5 juta rupiah. Ini untuk mencatat pembayaran tunai upah kerja perbaikan saluran irigasi. Berikutnya, tanggal 20 Maret 2018, Bendahara Desa XL membayar honorarium dan konsumsi kegiatan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masing-masing sebesar 5 juta rupiah dan 2 juta rupiah. Bendahara Desa akan melakukan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Debit rekening barang dan jasa 5 juta rupiah. Debit rekening konsumsi 2 juta rupiah. Dan kredit rekening kas Desa XL 7 juta rupiah. Ini untuk mencatat pembayaran tunai honor pelatih dan konsumsi kegiatan pembinaan, ketentraman, dan ketertiban. Berikutnya, tanggal 28 Maret 2018, Bendahara Desa XL membayar honorarium pelatih dan konsumsi kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa masing-masing sebesar 7 juta dan 3 juta rupiah. Maka Bendahara Desa akan melakukan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Debit rekening barang dan jasa 7 juta rupiah. Debit rekening konsumsi 3 juta rupiah. Dan kredit rekening kas Desa XL 10 juta rupiah. Ini untuk mencatat pembayaran tunai, honor pelatih, dan konsumsi kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa. Setelah melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Desa, berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan desa. Jadi, setelah dilakukan pencatatan transaksi tersebut, kemudian dilakukan posting ke rekening masing-masing untuk kemudian menghitung saldo rekeningnya. Dan tentunya bila masih ada transaksi yang memerlukan penyesuaian, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian terhadap suatu rekening. Dan bila tidak ada, maka proses penyesuaian tidak perlu dilakukan. Jadi, dilanjutkan langsung untuk membuat dan menyusun laporan keuangan desa. Dan tentunya
Komponen-komponen laporan keuangan desa harus meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan desa tentang anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Jadi, atau yang disebut dengan APB desa. Jadi APB desa itu pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Biasanya terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa. Berikutnya, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya itu merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Biasanya setelah APB desa disahkan. Jadi, itu untuk mengajukan pendanaan untuk dilaksanakannya kegiatan. Dan pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen, yaitu yang namanya dengan rencana anggaran biaya. Lalu yang ketiga, buku kas pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggung jawab belanja. Dan yang keempat, penata usahaan, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Dan yang kelima, laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Dan yang terakhir adalah laporan kekayaan milik desa. Jadi, 7 item itulah merupakan komponen-komponen yang harus ada pada laporan keuangan desa. Baik anak-anak, Bapak rasa ini saja materi yang bisa Bapak sampaikan dan yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami dan tentunya mempunyai manfaat bagi diri kalian semuanya. Sampai sini aja. Bapak selalu mendoakan kalian supaya selalu sehat-sehat dan juga selalu diberikan semangat pada masa pembelajaran daring. Ya, Bapak akhiri saja materi pada hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.